Salah satu isu politik yang juga sedang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini adalah soal perseteruan politik antara PSI dengan PKB. Hal ini dipicu oleh pernyataan salah satu politisi PKB, Jazilul Fawait, ketika ditanya oleh kawan-kawan media terkait dengan usulan PSI untuk menduetkan Prabowo Gibran 2 periode. Menanggapi pertanyaan itu, salah satu politisi senior PKB, Jazilul Fawait, mengatakan bahwa usulan itu adalah usulan yang sifatnya kemajuan. Kemajuan itu adalah prematur, terlampau dini untuk disampaikan. Kata Jazilul Fawait, pemerintah saat ini sedang fokus untuk mensukseskan program-program prioritas, program-program populis, visi misi yang dulunya diniatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto dalam hal ini untuk mensukseskan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan menurut Jazilul Fawait, usulan terkait dengan wacana soal Prabowo Gibran 2 periode itu dianggap, dikhawatirkan justru akan menghambat fokus pemerintah dalam mensukseskan program-program prioritasnya. Bahkan dalam banyak hal, Jazilul Fawait mempertanyakan urgensinya. Apa yang kemudian membuat seolah-olah tiba-tiba wacana soal 2 periode, duet Pak Prabowo dan Gibran ini tiba-tiba mencuat ke publik dan kemudian diusungkan oleh PSI. Itulah yang saya sebut menjadi salah satu isu politik yang cukup menarik. Tentu PSI tidak tinggal diam. Salah satu politisi PSI, Bung Bestari Barus, menanggapi apa yang disampaikan oleh Jazilul Fawait. Kata Bestari Barus, PKB ini keminter atau sok pintar. Bahkan Bestari Barus menuding PKB sejak awal memang tidak menginginkan supaya duet Prabowo Gibran itu bisa menang di Pilpres 2024. Mengingat kita tahu bahwa memang 2024 PKB mengusung calon wakil presiden yaitu Gus Muhaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan sekalipun kalah dalam Pilpres. Dalam konteks itulah sepertinya Bestari Barus ingin menyindir PKB bahwa memang sejak awal PKB itu adalah partai politik yang memang tidak ingin adanya duet Prabowo Gibran menang Pilpres 2024, apalagi bisa berlanjut hingga 2 periode. Justru kata Bestari Barus, untuk mengusung Prabowo Gibran 2 periode ini adalah sebagai bentuk lanjutan dari bagaimana mengawal dan mensukseskan program pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran saat ini. Tidak cukup 1 periode, kata Bestari Barus, tapi juga harus berlanjut hingga 2 periode. Itulah yang saya sebut sebagai isu yang juga menarik diperbincangkan, yaitu soal pertikaian politik kali ini antara PSI dengan PKB. Lalu apa yang kemudian kita bisa diskusikan secara politik dalam konteks perseteruan politik dua partai ini? Pertama, ternyata perseteruan politik itu bukan hanya terjadi PSI versus dengan PDIP, PDIP versus dengan PSI, tapi kali ini bisa melebar kemana-mana, salah satunya dengan PKB. Ini tentu tidak terlepas dari statement politik yang disampaikan oleh Jazilul Fawait, politisi senior PKB yang cukup mengkritisi terkait dengan wacana Prabowo Gibran 2 periode, karena itu dianggap wacana yang prematur dan dikhawatirkan akan menghambat fokus dari pemerintah untuk mensukseskan program-program prioritasnya. Jadi inilah yang saya sebut, jangan-jangan ini adalah semacam warming up, pemanasan politik jelang pertarungan politik menuju 2029. Bagi orang yang bukan aktivis partai, bagi orang yang mungkin politisi, 2029 itu mungkin dianggap masih jauh, Belanda masih jauh. Tapi bagi mereka, para politisi, bagi aktivis-aktivis partai, bagi pengurus-pengurus partai, justru pertarungan politik itu, batu bata kekuatan politiknya, itu sudah mulai disusun hingga saat ini. Salah satunya adalah soal isu wacana yang bergulir tentang ingin menduetkan kembali Pak Prabowo dengan Mas Gibran 2 periode. Itulah yang saya sebut sebagai fakta politik yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghitung rata-rata Syarom per hari ini, partai-partai politik yang lolos ke parlemen tidak pernah memberikan tanggapan yang serius, terutama misalnya memberikan dukungan politik terkait dengan wacana Prabowo Gibran 2 periode. Rata-rata partai politik itu hampir bersepakat bahwa Prabowo 2 periode iya di 2029. Ada kecenderungan semua partai politik koalisi pemerintah mendukung secara penuh dan mendukung secara total
Prabowo maju kembali untuk yang kedua kalinya di 2029. Tapi ketika bicara tentang calon wakil presidennya, apakah Gibran Rakabuming Raka? Rata-rata semua partai politik tidak pernah memberikan dukungan politik. Semua partai politik. Bahkan mereka mengatakan Belanda masih jauh, pemilu masih jauh, ya masih ada dinamika politik yang harus dilihat dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya apa? Partai-partai koalisi pendukung pemerintah hari ini hanya bersepakat pada satu hal, Pak Prabowo boleh maju dan didukung secara total untuk yang kedua kalinya di 2029. Tapi untuk calon wakil presidennya, kalau urusan Gibran yang disorongkan, mungkin partai politik pendukung pemerintah itu bilang nanti dulu. Karena pada saat yang bersamaan sepertinya partai-partai koalisi pendukung pemerintah juga punya intensi, punya jagoan mungkin yang sangat mungkin akan disorongkan untuk menjadi calon wakil yang bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto di 2029. Apapun judulnya, Prabowo Subianto adalah petahana, presiden yang saat ini sedang berkuasa. Jika maju kembali di 2029, soal kemungkinan akan kembali mudah memenangkan pertarungan politik, secara kalkulasi politik, secara statistik itu sangat mudah untuk bisa dibaca. Ada korespondensi historis di mana presiden yang sedang berkuasa, presiden yang sedang memerintah, maju untuk yang kedua kalinya dalam pertarungan Pilpres, rasa-rasanya memang mudah untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. SBY maju yang kedua kalinya 2009 berpasangan dengan Pak Budiono yang saat itu relatif tidak terlampau memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, tapi menang dengan mudah di pertarungan politik. Karena saat itu SBY begitu banyak mendapatkan dukungan politik yang cukup luar biasa di periode pertamanya. Begitupun dengan Pak Jokowi. Periode kedua juga memenangkan pertarungan politik relatif mudah. Sekalipun pasangannya saat itu adalah Kiai Maruf Amin yang tentu saja tidak pernah muncul dalam spotlight pembicaraan politik, tidak pernah memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Tapi Jokowi Maruf Amin di periode kedua memenangkan pertarungan politik dengan secara signifikan. Jadi tidak mengherankan jika Prabowo maju kembali 2029, posisinya sebagai petahana, posisinya sebagai presiden yang sedang berkuasa, maka sangat mungkin akan mudah memenangkan pertarungan Pilpres. Jadi wajar kalau kemudian di sekitaran Pak Prabowo Subianto, di kisaran koalisi-koalisi pemerintah hari ini sedang berebut untuk menjadi calon wakil presiden untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Tentu bukan hanya Gibran yang punya intensi disorongkan oleh PSI sebagai calon wakil presiden. Tentu partai-partai politik yang lain misalnya seperti AHY, kemudian juga Muhaimin Iskandar, kemudian Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Partai Nasdem mungkin entah itu siapa yang disorongkan. Tapi secara umum nama-nama ini bukan tidak mungkin juga punya potensi untuk punya intensi, punya keinginan juga bisa berdampingan sebagai calon presiden, calon wakil presiden yang bisa berduet dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan di kalangan menteri mungkin, di kalangan pejabat-pejabat negara mungkin, bahkan dari kalangan kepala-kepala daerah mungkin, mereka juga pastinya punya intensi supaya bisa berduet dengan Pak Prabowo meski hanya sebatas jadi calon wakil presiden. Itulah yang saya sebutkan Bapak Ibu semua, betapa ya politik kita itu sudah mulai didesain sejak ini. Batu patah kekuatan politiknya sudah mulai disusun. Ya buktinya soal duet Prabowo Gibran 2 periode ini kan saya kira bukan hanya kali ini saja disonding kepada publik, bukan hanya kali ini saja diwacanakan secara terbuka. Bahkan beberapa waktu yang lalu, sejak lama bahkan wacana Prabowo Gibran itu selalu digaungkan. Jadi tidak mengherankan kalau hari ini juga ramai pembicaraan ini, dan bahkan menuju 2029 duet 2 periode Prabowo Gibran akan terus diekspos dan diamplifikasi, khususnya oleh PSI, relawan-relawan politik yang selama ini terafiliasi sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Apakah itu salah secara politik? Monggo Bapak Ibu semua memberikan penilaian. Ada yang mengatakan bahwa ini terlampau prematur, saat ini fokuslah untuk memikirkan bangsa dan negara. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa apa salahnya berpikir pertarungan di 2029. Yang paling penting jangan pernah meninggalkan tugas-tugas pokoknya sebagai politisi untuk turut serta mensejahterakan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat yang ada di bawah. Ya itulah realitas politik kita.
Belanda masih jauh, begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, gonjang-ganjing ekonomi, gonjang-ganjing terkait dengan politik, hukum, sosial, tapi selalu saja muncul dua periode, yaitu upaya untuk menduetkan kembali Prabowo Gibran 2 periode. Saya kira di situ Bapak Ibu semua betapa soal ketegangan-ketegangan politik ini ya bisa multiplier effect namanya. Bukan hanya satu partai tertentu head to head dengan partai tertentu yang lain, tapi bisa melebar kemana-mana. Kalau suatu waktu misalnya ada partai politik lain di luar PKB dan di luar PDIP mengkritik soal wacana 2 periode ini, saya kira juga pertengkaran soal PSI dengan yang lain itu juga akan melebar. Misalnya Nasdem ataupun PAN, mungkin juga PKS, mungkin juga Golkar mengkritik bahwa usulan duet 2 periode ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dianggap rasional, mungkin dianggap timingnya tidak pas. Saya termasuk yang meyakini akan langsung diberikan serangan-serangan balik oleh para pendukungnya Mas Gibran, salah satunya adalah dari kawan-kawan politisi PSI. Itulah realitas politik kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua masih setia menonton channel YouTube Politik Syaun. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.